Hai teman-teman, kita gampang tertarik mengikuti tren-tren di media sosial yang bikin orang lain anggap kita keren, macho, beda dari yang lain dan pemberani. Contohnya ada yang menantang makan cabai sebanyak-banyaknya atau membangunkan orang dengan membunyikan trompet di kupingnya. Bayangkan teman-teman, ada orang yang mungkin akan dirawat di rumah sakit, gegara perut yang gak kuat makan cabai kebanyakan, atau kena serangan jantung karena dikagetkan suara yang keras saat dia tidur pulas. Teman-teman sekalian, pernah gak sih kalian melihat aksi semacam itu? Ini disebut sebagai tantangan berbahaya. Semua tadi dianggap iseng-iseng aja oleh pelaku, bahkan diviralkan supaya dapat banyak likes dan followers, dan instan jadi dikenal orang. Dampaknya bisa sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Image dirinya juga bisa jadi buruk karena dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak peduli. Postingan seperti itu juga bisa merugikan orang lain karena bisa jadi orang lain akan ikut-ikutan bikin konten serupa dan bisa muncul korban yang jatuh. Nah teman-teman, yuk gunakan akal sehat dan kita tampilkan konten-konten yang cerdas dan bermanfaat di media sosial kita. Ini pasti akan menciptakan image diri kita yang keren, cerdas, kreatif, peduli, dan bertanggung jawab. Gimana teman-teman? Sepakat? Mau terlihat keren? Mau menjadi eksis? Mau menjadi terkenal? Mau mendapatkan uang? Atau untuk menyalurkan hobi? Dan sekedar tidak ketinggalan zaman aja? Mungkin ini adalah beberapa tujuan kita mengikuti suatu challenge atau tantangan yang ada di internet. Ingat tentang Flip Bottle Challenge? Atau yang baru-baru ini sedang trending, Fortune Cookie Challenge? Tentunya menyenangkan mengikuti challenge atau tantangan tersebut dan mendapatkan banyak apresiasi. Tapi teman-teman tahu nggak sih, tidak semua tantangan aman dan boleh kita lakukan. Ada banyak juga tantangan yang dapat membahayakan diri kita atau bahkan menyebabkan kematian. Teman-teman mungkin ingat Kiki Challenge atau Skip Challenge. Tantangan ini juga sempat ramai, namun jika dilakukan akan sangat berbahaya. Sebetulnya masih banyak tantangan berbahaya yang tidak boleh kita lakukan karena dapat merugikan diri kita. Untuk itu, kalau teman-teman melihat suatu tantangan, ada beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, stop dulu. Berhenti dulu, jangan langsung dilakukan. Yang kedua, think. Pikirkan dampaknya bagi diri teman-teman. Apakah berbahaya atau tidak? Yang ketiga, decide. Putuskan apa yang akan teman-teman lakukan. Yang keempat, act. Kalau tantangan tersebut aman, silahkan dilakukan. Jika dirasa berbahaya, teman-teman dapat membantu untuk mereport tantangan tersebut. Yuk, buat konten yang keren dan aman bagi diri kita semua. Hai sahabat sejiwa, nah pernah nggak sih nonton video ini? Wah, buat yang belum nonton, nonton dulu deh. Jadi, apa-apa yang kita lakuin di media sosial atau di dunia internet itu ternyata bisa menghancurkan mimpi-mimpi kita, pendidikan, pekerjaan, dan apapun. Loh, kok bisa? Bisa lah, singkatnya, info apapun yang kita tinggalin di dunia internet itu disebut sebagai jejak digital. Misalnya, postingan-postingan di medsos, komentar di medsos, pencarian di medsos, histori tontonan di YouTube, situs-situs web yang kita kunjungi, aplikasi yang kita unduh, games online yang kita mainkan, musik online yang kita dengarkan, histori pembelian di marketplace, dan apapun itu yang kita cari di internet. Nah, kalau jejak kaki yang kita tinggalkan dipasirkan, pasti terhapus nih. Kalau yang ini nih, jejak digital di dunia internet sayangnya nggak pernah bisa terhapuskan secara permanen. Wah, bahaya banget nih. Yuk cek yuk, apakah jejak digitalmu aman? Nah, mulai dari sekarang, yuk hati-hati dan bangun jejak digital kita secara positif, supaya masa depan kita cerah. Ada nggak sih di antara kalian yang pernah scrolling sosial media kalian dan nemu postingan lama yang belum dihapus? Nah, itu namanya jejak digital, di mana segala sesuatu yang pernah kita upload itu akan selamanya tersimpan di internet. Walaupun kita sudah menghapus postingan tersebut, hal itu nggak menjamin bahwa postingan tersebut sudah benar-benar hilang seutuhnya. Kalau yang kita upload adalah hal yang baik, itu pasti akan memberikan dampak baik juga bagi kita. Tapi kalau ternyata yang kita posting adalah hal-hal yang negatif, kira-kira apa ya dampaknya pada diri kita? Jejak digital yang negatif menjadikan citra diri kita buruk di mata orang lain.
karena orang lain bisa menilai diri kita dari apa yang kita posting. Lalu jika kalian pernah memposting hal-hal yang bersifat pribadi, maka hal ini bisa menyebabkan kalian kehilangan privasi, dan yang lebih parah lagi, data-data ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya untuk melakukan penipuan. Nah, maka dari itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita perlu cermat dalam menjaga jejak digital kita. Jangan sampai kita mengupload hal-hal negatif atau hal yang bersifat pribadi yang nantinya bisa memberikan kesulitan bagi kita. Jadi, yuk berpikir sebelum memposting untuk menjaga jejak digital kita tetap positif. Hai Sobat Sejiwa, pernah nggak sih kamu mendengar kata cyberbullying atau pernah mendengar kasus-kasus cyberbullying yang kayak gini nih? Nah, lalu cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying adalah tindakan menyakiti, mengintimidasi, menyebar kebohongan, dan menghina seseorang melalui internet, jejaring sosial, mobile phone, atau teknologi digital lainnya. Nah, hal ini sering kali terjadi di sekitar kita. Faktanya, 1 dari 3 anak di 30 negara menjadi korban cyberbullying. Nah, kata Abji nih, 49% anak Indonesia menjadi korban cyberbullying. Wah, bayangkan, hampir setengahnya dari anak-anak Indonesia menjadi korban cyberbullying. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, 31,6% korban hanya memilih diam. Jadi, mulai dari sekarang, yuk positif bermedia sosial karena cyberbullying meninggalkan jejak digital. Kalau orang terdekat kita menjadi korban cyberbullying, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Korban cyberbullying memerlukan dukungan dari orang-orang di sekitarnya agar kepercayaan dirinya bisa tumbuh kembali dan mampu menjalankan kehidupan sosialnya secara optimal. Berikut ini merupakan tips dalam memberikan pertolongan untuk korban cyberbullying. Yang pertama, dengarkan dengan terbuka apa yang dialami oleh korban tanpa menghakimi. Berikan ia ruang untuk menyampaikan apa yang ia rasakan dan validasi perasaannya. Yang kedua, berikan ia dukungan dan yakinkan bahwa komentar negatif yang ia terima itu tidak sesuai dengan dirinya. Yang ketiga, ajak korban untuk menggunakan fitur block dan report agar pelaku tidak bisa lagi memberikan komentar negatif kepada korban. Yang keempat, bantu korban untuk bangkit dengan mengalihkan fokus mereka pada minat dan hobi mereka. Lalu yang terakhir, yakinkan bahwa ada orang-orang di sekitar dia yang siap untuk selalu mendukung dan memberikan semangat. Yuk kita jadi support system untuk orang-orang di sekitar kita dan katakan tidak pada cyberbullying. Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dika dari Sejiwa. Kali ini saya akan memandu live session dalam rangka memperingati Safer Internet Day di bulan Februari ini. Live session ini dapat diselenggarakan berkat kolaborasi antara TikTok dan juga Sejiwa. Mengambil tema pencegahan aksi tantangan berbahaya di platform digital, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait tantangan berbahaya ini dan bagaimana cara menanggapinya dengan menggunakan konsep STDA. Stop, Think, Decide, dan Act. Tentunya kita tidak ingin tantangan berbahaya ini menimbulkan efek yang buruk bagi diri kita ataupun orang lain. Untuk itu, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan kita ajak untuk berdiskusi terkait hal-hal tersebut. Narasumber kita hari ini adalah yang pertama, ada Mas Faris Mufid, TikTok Public Policy and Government Relation. Yang kedua ada Mbak Dina Haryana, yaitu pendiri Yayasan Semai Jiwa Amini. Dan yang ketiga ada Mbak Edva Fatma, yaitu kreator TikTok. Untuk itu langsung saja aku panggilkan ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Silahkan. Halo Mas Zaki. Halo Mas Faris, halo Mbak Dina, halo Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, senang sekali kita semua bisa berkumpul sore hari ini. Tentunya kita akan berbincang-bincang, berdiskusi juga terkait tentang tantangan berbahaya yang ramai diperbincangkan orang-orang dan juga mungkin ada di antara kita yang mengikuti tantangan tersebut. Langsung saja aku mau langsung bertanya ke Mas Faris, nggak apa-apa ya Mas ya? Siap Mas, aman. Oke, kita akan mulai pertanyaan dan berdiskusi dengan Mas Faris. Mas Faris kan dari TikTok nih ya. Aku mau tanya, apa sih yang TikTok lakukan secara global nih Mas dalam rangka merayakan Safer Internet Day pada bulan Februari ini Mas? Ya, thank you Mas Zaki. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman Sejiwa, Mbak Dina dan tim dan juga Mbak Eva. Untuk kesempatan sore kali ini kita berdiskusi mengenai upaya yang kita lakukan bersama-sama, baik itu dari kami sebagai digital platform dan juga teman-teman di NGO dan juga kreator. Nah, Februari merupakan momen penting bagi kita di TikTok, di mana Safer Internet Month ini kami biasanya manfaatkan untuk mengajak pengguna kami agar lebih
mawas diri dan terlibat langsung ke dalam aksi nyata untuk menjaga dan meningkatkan keamanan dalam berinternet. Nah, di akhir bulan ini, di Februari 2022, TikTok yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia meluncurkan pusat literasi digital, di mana dalam layanan ini akan terdapat kumpulan video, kuis menarik, hingga konten-konten pembelajaran berbasis skenario yang memungkinkan pengguna kita bisa mempelajari tips keamanan digital serta mengenali konten-konten berbahaya, seperti konten yang termasuk melanggengkan kekerasan, konten berbahaya, konten eksploitasi, dan sebagainya. Nah, untuk pusat literasi digital ini, layanan ini bisa diakses dengan mudah oleh pengguna-pengguna kita karena langsung terdapat pada halaman utama kita di tab Discovery, sehingga saat pengguna ingin mengakses konten tersebut, teman-teman bisa langsung menuju tab Discovery di aplikasi TikTok teman-teman sekalian, kemudian pergi ke page H5 banner dari di pusat literasi digital. Nah, selain dari pusat literasi digital ini, kita juga berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya keamanan berinternet. Nah, untuk menyuarakan dan membangun sebuah dialog yang menarik. Contohnya, kami berkolaborasi saat ini dengan Sejiwa untuk menyelenggarakan talk show di platform TikTok ini untuk membahas pentingnya keamanan digital bersama komunitas kami. Kami juga mengajak kreator-kreator di TikTok untuk membuat dan membagikan konten seputar warganet yang bijak dan bertanggung jawab, serta menceritakan pandangan mereka tentang keamanan digital di platform digital. Nih, di sini kita juga telah didatangi oleh Mbak Eva. Nanti Mbak Eva mungkin juga bisa bicara sedikit dari perspektif kreator edukasi di TikTok ya Mbak ya. Kemudian yang terakhir, sore hari ini juga merupakan salah satu upaya TikTok untuk mengedepankan pentingnya bagaimana memahami cara menjaga diri di platform digital. Kami di TikTok ingin teman-teman yang menyaksikan sesi live streaming di sore hari ini bisa lebih sadar dan mampu mengambil sikap untuk bersama-sama membangun internet yang aman dan nyaman untuk seluruh pengguna yang ada di platform TikTok. Mungkin itu dulu Mas Dika sebagai awalan nih. Mungkin nanti setelah ini kita bisa ngomong-ngomong lebih dalam dan mendengarkan juga nih, kan ada Mbak Dina, ada Mbak Eva juga. Oke, terima kasih Mas Faris. Tentunya tadi informasi ada hub literasi digital ya Mas ya. Jadi Betul. nanti teman-teman semua yang hari ini nonton bisa cek langsung ke sana. Nah Mas, aku mau nanya lagi nih Mas. Kalau sekarang kan TikTok dikenal sebagai platform yang sangat populer ya Mas di kalangan generasi muda dan remaja. Nah, kita ngomongin tentang tantangan berbahaya. Untuk mencegah atau mengatasi tantangan berbahaya tersebut, apa yang dilakukan Mas? Ya, jadi TikTok itu diciptakan untuk menjadi rumah kreativitas bagi para pengguna kita, Mas. Di mana mereka bisa merasa terhibur dan happy, bersenang-senang, termasuk juga kepada pengguna kami yang berada di usia remaja. Nah, kami di TikTok sangat peduli pada komunitas kami, dan keamanan merupakan selalu jadi prioritas utama bagi kami di TikTok. Karena kami ingin para pengguna bisa tetap merasakan kebebasan mengekspresikan diri di TikTok, tapi juga tetap merasa ini merupakan ruang yang aman dan nyaman bagi mereka untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Nah, di TikTok sendiri itu ada satu komponen fitur yang berupa hashtag challenge atau tantangan melalui tagar yang merupakan salah satu bentuk kreativitas dari pengguna kita di TikTok, di mana mereka bisa menikmati satu tren yang sama dengan pengguna lainnya di seluruh dunia dengan kreativitas masing-masing, baik melalui musik, suara, stiker, atau fitur lainnya. Seluruh konten yang mengikuti hashtag challenge ini, Mas, tentunya harus sesuai dengan panduan komunitas kami. Dan kami pun menerapkan sistem moderasi berlapis untuk memastikan konten yang ada di hashtag challenge ini, yang hadir di aplikasi kami, benar-benar aman. Karena bagi kami percaya bahwa kreativitas itu tidak akan bisa muncul, Mas, saat ada perasaan tidak aman dan tidak nyaman menggunakan platform tersebut. Nah, untuk meningkatkan teknologi dalam rangka memperkuat langkah TikTok dalam melawan tantangan online yang berbahaya, kami melakukan beberapa upaya, Mas. Pertama, kami menghadirkan teknologi yang langsung memperingati tim keamanan kami jika terjadi lonjakan pelanggaran konten yang berkaitan dengan tagar tertentu misalnya. Dan inisiatif pengaturan privasi yang membantu penggunaan aplikasi untuk pengguna di bawah usia 16 tahun agar mereka merasakan keamanan dan
konten yang mereka konsumsi itu sesuai dengan usia mereka sendiri. Yang kedua adalah jika ada anggota komunitas kami mencoba mencari konten yang ditetapkan sebagai hoax atau tantangan yang berpotensi membahayakan diri mereka, mereka akan diarahkan ke panduan terbaru dalam aplikasi yang mendorong pengguna untuk mengikuti proses 4 langkah terlibat dengan tantangan daring. Stop, think, decide, and act. Jadi pencarian konten yang melanggar panduan komunitas akan ditangguhkan secara berkelanjutan. Kami di TikTok juga mengeluarkan inisiatif pengaturan privasi yang membatasi penggunaan aplikasi untuk penggunaan di bawah usia 16 tahun. Jadi untuk pengguna kami yang berada di usia 16 tahun sampai 14 tahun, itu akun mereka otomatis akan terkunci, Mas. Jadi tidak bisa di-follow secara sembarangan. Konten-konten mereka juga tidak dapat terdistribusikan kepada orang-orang yang tidak memfollow mereka. Selain itu, pengguna kami juga dapat menonaktifkan fitur duet dan stitch videonya untuk bisa dapat diunduh oleh orang lain, serta fitur pesan langsung bagi pengguna kami di bawah usia 16 tahun. Itu tadi sisi internal ya, yang aku ceritakan mengenai apa sih efforts yang TikTok lakukan dalam membangun ekosistem yang aman dan nyaman bagi pengguna kita. Nah, untuk eksternal, kami terus berkolaborasi dengan berbagai mitra, baik itu di pemerintah maupun dengan sektor NGO. Termasuk dalam hal ini, pada sore kali ini kita bekerjasama dengan Sejiwa untuk mengajak pengguna kita bersama-sama lebih bijak dalam menanggapi tantangan berbahaya. Antara lain melalui kampanye pada kali ini, yaitu yang disebut dengan Think Before You Do, yang mana kita ingin menyampaikan proses 4 langkah penting sebelum kita melakukan atau mengupload sebuah konten di platform digital. Step pertama adalah stop, pikir dulu, berhenti. Selanjutnya think, pikirkan apakah efek dari konten yang ingin kita upload ini, apakah positif atau negatif, and then decide, tentukan apakah ini bagus untuk orang lain, pengguna lain, bermanfaatkah untuk orang lain, lalu act yang terakhir. Jadi kalau misalnya kita rasa ini bermanfaat, kita bagikan kepada pengguna yang lainnya. Namun apabila kita rasa, oh ternyata ini akan merugikan pengguna lain, maka jangan diteruskan. Dan kalau boleh, tolong juga ingatkan apabila kita menemukan konten-konten yang dirasa itu melanggar panduan komunitas, itu bisa disampaikan, dilakukan pelaporan juga. Di TikTok kita bisa langsung melaporkan apabila kita menemukan konten-konten yang melanggar, itu bisa klik di lambang bendera, langsung bisa di-report sesuai dengan jenis pelanggarannya. Dan terakhir, Mas Dika, kami juga ingin semua informasi dan sumber daya mengenai literasi digital ini dapat bisa diakses dengan lebih mudah oleh pengguna kita. Oleh sebab itu, kami meluncurkan pada hari ini, tadi aku juga sempat sampaikan, TikTok meluncurkan pusat literasi digital di aplikasi kami, di mana di sana pengguna bisa melihat seluruh informasi yang bisa dijadikan bekal dan referensi bagi mereka dalam menghadapi tantangan dunia digital ke depannya. Gitu, Mas Dika. Oke, Mas Faris, keren banget. Udah ada hub untuk literasi digital di aplikasinya langsung ya, Mas, ya sekarang ya. Betul. Jadi teman-teman bisa ngelihat supaya lebih aman juga, dan jangan lupa ingat tadi STDA. Jadi teman-teman stop dulu, terus think, decide, baru act, baru dibuat kontennya yang keren ya, Mas, tentunya Ya, aman betul. bagi semuanya. Wow, ini keren banget. Nah, aku sekarang mau ngomong ke Mbak Dina dulu nih. Mbak Dina, kalau tadi kita lihat dari TikTok mengadakan sesuatu untuk Safer Internet Day, kalau dari Sejiwa sendiri, kenapa sih Mbak di Safer Internet Day ini mengambil isu tentang tantangan berbahaya, Mbak? Oke, Dika, terima kasih pertanyaannya ya. Selamat sore teman-teman di komunitas TikTok. Senang sekali kita bergabung ya sore ini, dan ini dalam rangka memperingati Hari Keamanan Berinternet Sedunia ya, Safer Internet Day yang jatuh di 8 Februari. Tetapi selama sebulan itu biasanya seluruh komunitas di dunia ini, seluruh siapapun yang terkait dengan keamanan di ranah daring ini pasti berbuat sesuatu untuk mengingatkan bahwa kita perlu menjaga betul keamanan di dunia internet. Nah, jadi sebenarnya terkait isu tantangan berbahaya ini, kita angkat di dalam SID tahun ini, mengingat isu ini belum cukup banyak dibicarakan di kalangan penggiat isu perlindungan anak di ranah daring di negara kita. Nah, karena apa?
memang isu ini belum banyak terjadi korban ya di Indonesia. Sudah ada yang meninggal juga begitu ya. Nanti saya akan bicara tentang itu. Tetapi tentunya kita nih perlu melangkah dengan cepat ya, melakukan upaya-upaya pencegahan. Karena apa? Jangan sampai kita terjebak dalam situasi yang buruk, korban banyak jatuh, baru kita bergerak. Nah, kita bersyukur dengan teman-teman dari TikTok ya untuk bersama-sama berkampanye, melakukan kesadaran bagi masyarakat kita bahwa memang ada isu ini dan berkembang terus namanya tantangan berbahaya ini. Jadi kita mengajak semua pihak untuk mewaspadai tentang isu ini dan khususnya para remaja dan para kaum muda yang mereka pengen banget nih untuk eksis gitu ya. Nah, tapi yuk kita sama-sama aman untuk diri kita tapi juga aman untuk masyarakat kita. Itu sih Dika, karena kita ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat dan betul-betul mengajak semua pihak menjadi bijak dan cerdas di dunia internet. Jauh Oke. dari tantangan berbahaya yang bisa jatuh korban di antara kita. Betul sekali, karena mungkin belum jadi perhatian yang cukup banyak sekarang ini, tapi udah mulai ada korbannya gitu ya Mbak. Nah aku juga Betul jadi sekali. lanjut mau tanya nih Mbak, kenapa sih Mbak remaja-remaja cenderung mungkin akan melakukan tantangan berbahaya itu kenapa sih Mbak? Ya, betul sekali. Jadi para remaja kita ini kan seringkali melakukan sesuatu ya tanpa berpikir panjang karena memang by nature ya secara alami remaja tuh sering impulsif kan ya. Mereka bergerak karena ada dorongan dari dalam diri mereka ya. Khususnya di dunia internet itu ada dorongan-dorongan untuk katakanlah bisa mendapatkan likes, shares, ya, followers, ya, dan mereka juga bisa menjadi terkenal begitu. Nothing wrong, itu bagus banget. Nah, tetapi masalahnya adalah apakah yang mereka buat itu betul-betul bermanfaat buat dirinya, buat orang lain. Disinilah yang kita perlu ingatkan ya bahwa jangan sampai kita memunculkan konten-konten yang justru membuat mereka tidak tampil sesuai dengan harapan kita. Karena jejak digital mereka bisa dianggap sebagai jejak digital orang yang kurang bertanggung jawab atau tidak peduli kalau mereka katakanlah memposting hal-hal yang sangat berbahaya. Nah itu berbahaya untuk dirinya, juga orang lain bisa ikut-ikutan juga kan. Nah oleh sebab itulah kita mengingatkan para remaja, para orang-orang muda, ayo tampil keren. Dan TikTok ini sebuah platform digital yang menurut aku keren banget ya. Kita bisa terkenal di sana ya. Nah ini mari kita munculkan image kita yang positif. Itu Dika. Oke, tentunya kita juga bisa terkenal, bisa juga mengapresiasi karya-karya kita dengan melakukan tindakan-tindakan yang aman dan juga nyaman buat kita dan orang lain. Bukan tindakan melakukan tantangan yang berbahaya gitu ya Mbak. Nah kalau Ya. gitu kita sekarang udah mulai ngomongin konten, kita masuk ke creator TikTok ini. Mbak Eva, kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Eva yang merupakan creator TikTok. Halo Mbak Eva. Halo, selamat sore Mas Zaki. Oke, Mbak Eva sudah hadir ke tengah-tengah kita untuk sharing-sharing. Mbak, aku mau tanya nih sebagai creator TikTok Mbak Eva kan punya konten yang selalu positif gitu. Konten-kontennya yang Mbak upload itu adalah konten-konten yang memberikan manfaat buat orang lain. Apa sih Mbak prinsip yang jadi pegangan Mbak nih sehingga konten-konten Mbak ini sifatnya positif dan disukai oleh followersnya Mbak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sebelumnya selamat sore teman-teman TikTok semuanya, Mas Zaki dan sejiwa, Mbak Dina dan Mas Faris. Pastinya ya untuk pastinya banyak kreator yang lebih dari saya dari segi followers atau viewers. Nah, awal mula saya dari TikTok pun saya tidak berekspektasi akan seramai ini ya. Prinsip saya dari awal ingin membagi pengetahuan dan pengalaman saya ketika bekerja sebagai rekrutmen agar teman-teman fresh graduate lebih siap untuk menghadapi proses seleksi kerja dan menghadapi dunia kerja. Begitu, Mas. Oke. Nah, kalau selanjutnya Mbak, aku mau tanya, kira-kira ini dari followersnya Mbak, kebanyakan dari kalangan apa sih Mbak? Oke, kalau untuk rata-rata nih ya, dari follower saya itu dari fresh graduate dan job seeker Mas, gitu.
Jadi memang dari fresh graduate dan job seekers yang coba untuk mencari pengetahuan gimana sih supaya mereka bisa diterima di tempat kerja yang baru atau memasuki dunia kerja gitu ya Mbak ya. Betul sekali. Oke, dan tentunya dengan konten-konten yang positif ini tetap rame dan tetap banyak orang yang jadi penikmatnya gitu. Jadi kalau boleh dibilang kalau kita ingin buat konten di TikTok nggak perlu yang berbahaya atau menyebabkan resiko bagi diri sendiri dan orang lain, tapi bisa dengan konten yang memang kita pahami dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya Mbak ya. Betul sekali, setuju banget gitu. Oke, nah aku juga mau tanya nih ke Mbak Eva. Mbak, sebagai creator nih Mbak pernah melihat nggak sih Mbak orang yang melakukan aksi tantangan berbahaya di platform digital Mbak? Kalau untuk melihat saya pernah, kayak contohnya mungkin tantangan bikin video di jalan itu kan berbahaya ya Mas Zaki ya, Betul, gitu. betul. Gitu. Jadi memang ternyata semua orang bisa aja untuk melihat hal tersebut dan kita perlu untuk report kalau memang kita melihat supaya kita juga bisa membantu lingkungan kita juga, kemudian juga ekosistem digital kita. Terima kasih Mbak Eva untuk jawabannya. Nah, aku sekarang mau ke Mas Faris lagi. Mas Faris, masih ada dengan kami Mas Faris? Ya, Oke, masih dong. ada ya. Masih Mas, dong. kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Dina sama Mbak Eva juga. Aku mau tanya nih Mas, komitmen TikTok sendiri menjadikan platformnya sebagai platform yang aman dan bisa dinikmati semua orang, khususnya para remaja, karena sekarang remaja ini lagi gandrung banget nih sama TikTok nih Mas. Ya, sebenarnya tadi seperti menyambung apa yang aku sampaikan di awal ya Mas Dika ya. Keamanan di dalam platform ini merupakan komitmen yang paling penting dan utama bagi kami. Karena untuk mewujudkan misi TikTok membawa kebahagiaan melalui konten video singkat. Di sini kami untuk menuju keamanan tadi, kami mempunyai banyak fitur yang kami kembangkan tadi baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal kami punya regulasi usia pengguna, di mana untuk TikTok Indonesia batas usia minimal adalah 14 tahun. Jadi di bawah 14 tahun itu belum bisa menjadi pengguna TikTok. Terus remaja merupakan pengguna paling muda di TikTok yang juga kami ingin mendapatkan mereka bisa mendapatkan ruang yang aman untuk bisa berekspresi dan menginspirasi satu sama lain di TikTok. Nah, untuk mewujudkan komitmen tersebut, kami menghadirkan panduan komunitas yang terus kami perbaharui agar dapat menjangkau berbagai fenomena yang terus berkembang ya Mas ya, mengenai perilaku yang bisa mencederai keamanan berinternet. Kami juga melengkapi daftar konten berbahaya yang dilarang ada di dalam platform kami, seperti konten kekerasan, mengerikan, bunuh diri, melukai diri sendiri, termasuk tindakan berbahaya lainnya yang berupa pelecehan dan perundungan. Tujuannya karena kami ingin pengguna kami itu bisa lebih maksimal mengekspresikan kreativitas mereka, dan kami percaya basis itu tidak akan bisa tercapai kalau misalnya sekali lagi mereka tidak merasakan keamanan dan kenyamanan saat menggunakan platform kami. Panduan komunitas ini kami juga lakukan update secara berkala Mas, dan sesuaikan dengan konteks lokal. Terakhir untuk panduan komunitas kami baru saja mengupdate di bulan ini, Februari 2022. Bagi teman-teman yang ingin membaca lebih dalam, lebih lanjut dan detail tentang panduan komunitas, bisa langsung dicek di aplikasi TikTok. Di situ jelas disebutkan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di aplikasi TikTok. Di TikTok kami juga berusaha menjaga platform TikTok tetap aman melalui kombinasi dari kebijakan, teknologi, serta moderasi, termasuk kemungkinan menghapus konten atau akun yang ternyata setelah kami telusuri melanggar panduan komunitas yang telah kami tetapkan. Kami juga terus berupaya mengedukasi pengguna mengenai konten-konten yang mereka konsumsi dengan memberikan label peringatan pada konten yang mengandung informasi penting, namun dapat membahayakan apabila tidak dilakukan oleh pihak profesional tanpa pengawasan, atau kurangnya informasi tambahan dari sumber terpercaya mengenai konten tersebut. Contohnya konten yang berkaitan dengan COVID-19 atau vaksin. Terakhir, di TikTok kami juga secara transparan, secara berkala melakukan publikasi atas laporan penegakan panduan komunitas kami di setiap kuartalnya. Ini merupakan komitmen dari TikTok terhadap moderasi konten, sehingga pada akhirnya TikTok bisa jadi tempat yang aman bagi komunitas kami di Indonesia.
gitu Mas Dika. Oke, terima kasih sehingga TikTok bisa jadi platform yang aman buat semuanya dan juga bisa menambah kreativitas kita, juga bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak. Jadi teman-teman yang sekarang nonton nih jangan lupa cek panduan komunitasnya karena kan itu diupdate terus-terusan tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat konten supaya nggak melanggar panduan komunitasnya bisa dilihat dulu. Jadi nggak kena ban atau nggak dihapus kontennya gitu ya Mas ya. Ya, yang penting kata kuncinya aman dan nyaman Mas Dika. Oke, Karena kan nggak mau dong kita bikin konten terus ini kontennya nanti kenapa-napa ya, kan nggak mau seperti itu. Makanya kita pengen ekspresinya itu bisa, kreativitas itu bisa terbuka lebar, makanya kita harus pastikan dulu nih, kita harus bersama-sama. TikTok kami berkomitmen untuk melakukan itu dan kami mengajak juga nih teman-teman kita di pengguna, kreator, kita juga bekerja sama dengan pemerintah, dengan sejiwa dari NGO untuk bareng-bareng lah untuk menciptakan ekosistem yang positif Mas gitu. Oke, terima kasih Mas Faris. Nah, aku mau ke Mbak Dina karena Mas Faris udah ngomongin tentang kerjasama juga dengan sejiwa tadi Mbak Dina. Sejiwa mendukung upaya TikTok dalam mencari solusi terkait tantangan berbahaya ini Mbak. Boleh dibagikan nggak Mbak kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh sejiwa guna mendukung kampanye ini Mbak? Baik, sebetulnya kita senang sekali ya diajak oleh TikTok gitu bergabung pertama kali itu di dalam Global Project di tahun 2021. Jadi waktu itu kami dihubungi begitu untuk bergabung dan dalam project itu sebetulnya ada steering groupnya terdiri dari ada psikiater, ada ahli perilaku anak, ya, remaja, serta juga para ahli yang terkait dengan bidang pelindungan remaja dari berbagai negara di dunia ini. Nah, mereka ingin memberi masukan ya, diminta untuk memberi masukan atas survei yang dilakukan oleh TikTok. Jadi saya mewakili sejiwa dan juga mewakili alhamdulillah dari Indonesia begitu ya, tergabung dalam Global Steering Group ini. Kita bahas isu-isu dangerous challenges, self-harm, suicide. Nah, di situ kita bahas, kita berikan masukan hasil survei yang dilakukan oleh TikTok terhadap lebih dari 10.000 pengguna TikTok di 10 negara. Nah, jadi itu di awal kami bertemu. Jadi kita sering ketemu dengan para ahli tadi dari mulai Juli sampai November. Nah, tapi nggak berhenti dari situ. Sejiwa terus menerus sampai dengan saat ini mendukung kampanye mencegah tantangan berbahaya ini yang melibatkan juga para content creator dari sebetulnya ini project ini melibatkan content creators dari berbagai negara. Nah, jadi sejiwa di sini mendukung dengan melibatkan para content creators dari Indonesia termasuk Mbak Eva. Nah, yang hari ini bersama kita. Tujuannya apa? Untuk menguatkan pesan tadi STDA tadi, Stop, Think, Decide, and Act. Sekaligus menebarkan tagar Think Before You Do dan juga Safer Together. Dan di dalam proyek ini sejiwa turut memberikan konsultasi hingga terlibat dalam kampanye yang diselenggarakan di platform TikTok ini bersama kreator yang terpilih. Itu Dika, jadi itulah sebabnya kenapa kita ada di sini ya. Ini menjadi bagian dari kampanye global begitu supaya betul-betul bersama kita bisa berupaya bersama menciptakan keamanan. Kalau kita boleh katakan ya, kalau TikTok ini kita jadikan kampung gitu ya. Nah, kita kan pengen kampung kita aman gitu ya. Nah, jadi semua yang ada di dalam kampung itu perlu membuat suasana ya yang betul-betul aman untuk semua anggota penduduk di kampung itu. Itu kira-kira Dika. Oke, terima kasih Mbak Dina. Nah, ini lanjut dari jawaban Mbak Dina yang tadi nih, Mbak. Apa saja sih Mbak yang bisa kita lakukan nih oleh semua pihak gitu Mbak untuk membantu para remaja di Indonesia supaya lebih bijak dan mampu membuat konten-konten yang menguatkan kreativitas dan juga mengembangkan potensi mereka Mbak? Oke, sebetulnya sebelum aku masuk ke situ ya Dika, aku pengen cerita. Jadi ada yang bikin kita sangat prihatin ya. Jadi di bulan Juli tahun 2021 di Bekasi kan ada seorang anak yang baru berusia 13 tahun ya, remaja sudah remaja ya dari Bekasi.
yang meninggal karena dia mengikuti ada tantangan malaikat maut. Waduh, malaikat ditantang nih Dika ya, atau the angel of death. Ya. Nah, tantangan ini seperti apa? Tantangan ini menunjukkan remaja yang berhamburan ke tengah jalan ketika mereka ngelihat truk yang mau datang. Begitu lihat truk, mereka berhamburan ke tengah jalan begitu ya. Lalu jadi jagoan di tengah jalan menyetop truk itu. Bayangkan kalau truk itu 80 km per jam gitu ya, kan harus ngerem dengan sangat mendadak. Nah, ketika truk berupaya ngerem itu, biasa mereka berhamburan lagi ke tepi jalan gitu ya. Nah, tetapi ada satu remaja tadi yang tidak berhasil minggir dan juga rem dari truk tadi nggak segera betul-betul remnya mungkin ya terlambat sedikit ya. Nah, meninggallah anak ini. Nah, ini salah satu contoh ya betapa konten-konten yang dibuat para remaja ini kadang-kadang pengen segera terkenal begitu, tetapi tidak berpikir cukup panjang ya untuk aman bagi dirinya dan buat orang lain begitu. Nah, jadi sebenarnya yang kami coba lakukan ya, gimana sih caranya supaya kita bisa sama-sama berupaya ya agar para remaja, para kaum muda ya benar-benar membuat konten-konten yang oke. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah membuat seperti ini ya, apakah ini webinar, kita akan coba untuk terus gaungkan ya lewat konten-konten kita. Jadi minggu ini juga kami membuat konten-konten ya, 1 minggu ini bersama-sama teman-teman dari TikTok, para content creators dan semuanya ya, termasuk dari global ya, kita sama-sama menggaungkan isu tantangan berbahaya ini. Nah, tapi juga kita pengen banget nih agar para remaja kita benar-benar sadar ya bahwa isu ini ada dan jangan sampai mereka terlibat di dalam situasi yang merugikan diri mereka, termasuk membuat tadi jejak digital yang buruk ya, karena mereka akan dipandang sebagai orang yang kurang bertanggung jawab, kurang peduli dengan keamanan dirinya dan orang lain. Itu kan jejak digitalnya nggak bagus banget gitu. Nanti kalau kayak Mbak Eva mengajarkan orang untuk bisa direkrut dengan baik ya di perusahaan dan sebagainya, kan konten-konten yang kayak begini bisa merusak itu untuk nanti masa depan mereka. Sayang sekali. Nah, jadi webinar perlu dilakukan, konten-konten yang bisa kita lakukan, kita isi ya di kampung TikTok ini ya, di komunitas TikTok ini kita buat ya yang keren-keren begitu. Kalau mau bikin tantangan ya yang positif-positif, masak aja deh misalnya ya, atau bikin sepeda yang keren gitu ya, dan lain-lain. Itu banyak banget yang bisa kita lakukan. Nah, tetapi kita masih punya lagi nih, ada orang tua ya, dan ada juga guru. Nah, alangkah baiknya nih kita membangun, mengajak para orang tua dan guru untuk bisa mendiskusikan, membahas di tengah-tengah putra-putrinya ya, para remaja, para orang-orang muda, dan juga di sekolah ya, untuk membahas isu tantangan berbahaya ini supaya terus-menerus ini masuk di dalam alam bawah sadar ya para remaja kita. Insya Allah pelan-pelan ini akan disadari bahwa we can do better than this ya, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih cerdas ya, yang lebih keren gitu kira-kira. Itu sih Dika, jadi banyak bisa kita lakukan, yang jelas adalah ayo kita gaungkan bersama nih isu ini. Itu Dika. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi semua orang juga bisa balik lagi bikin konten yang aman dan nyaman buat semua orang, buat dirinya dan juga buat orang lain. Nah, ini aku mau ke Mbak Eva karena kita tadi juga udah ngomong tentang creator TikTok juga. Mbak Eva, aku mau tanya ke Mbak Eva nih Mbak. Mbak Eva sendiri sebagai creator TikTok nih Mbak, punya konten-konten yang positif. Saran Mbak Eva kepada remaja yang ingin membuat konten-konten yang positif nih Mbak, apa sih Mbak supaya mereka nggak melakukan tantangan yang berbahaya gitu Mbak, untuk bisa menjadi terkenal atau mungkin bisa menjadi rame gitu TikTok ya? Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana sih caranya agar aman, sehat menggunakan platform digital ya?
gitu. Kalau misal dari saya ada beberapa poin nih yang penting. Satu, mungkin teman-teman di TikTok bisa follow akun yang membuat teman-teman lebih positif, lebih produktif. Contohnya, kalau misal teman-teman suka memasak, kayak mungkin Ibu Dina tadi udah sampaikan, mungkin bisa follow akun-akun yang menampilkan tips-tips resep memasak gitu. Mungkin yang kedua, tidak semua yang ada di internet adalah realita, teman-teman. Jadi, kita tidak perlu nih membandingkan diri kita dengan yang ada di dunia maya atau ada di platform digital seperti itu. Yang ketiga, teman-teman memikirkan kembali resiko yang akan timbul. Nah, teman-teman bisa buat konten yang positif dan menyebarkan info yang bermanfaat untuk orang lain. Dan poin yang terakhir, menurut saya, teman-teman bisa batasi penggunaan platform digital. Mungkin teman-teman di sini bisa menargetkan waktu nih, kira-kira berapa lama durasi dalam satu hari untuk bermain platform digital tersebut, begitu. Oke, jadi itu dia tips-tipsnya dan juga teman-teman juga harus ingat bahwa yang teman-teman lihat itu nggak semuanya real, mungkin aja yang udah tampil itu udah hasil editing segala macam, udah hasil latihan banyak gitu. Jadi teman-teman nggak bisa langsung niru aja gitu ya tanpa adanya latihan, tanpa adanya keamanan atau sebagai macamnya. Terima kasih Mbak Eva untuk jawabannya. Aku sekarang mau ke Mas Faris lagi. Mas Faris, ini terkait dengan kemitraan. Mungkin nanti sebelum kita masuk ke tanya jawab dengan penonton, aku mau tanya ke Mas Faris. Mas, seperti apa sih kemitraan yang dibangun oleh TikTok agar semua pihak nih Mas bisa saling mendukung, baik itu komunitas TikToknya, baik itu juga orang-orang di luar sana bisa saling mendukung agar punya lingkungan digital yang aman nih Mas? Ya, di TikTok Mas, kami menyadari upaya menciptakan lingkungan digital yang aman itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pengguna di platform digital tersebut, platform digitalnya itu sendiri, pemerintah, orang tua, guru, dan semua stakeholder, termasuk juga teman-teman di NGO, itu mempunyai peran dalam memastikan dan membantu menciptakan lingkungan digital yang aman. Oleh karena itu, selama 2 tahun terakhir, TikTok menggalakkan kampanye yang bertajuk Sama-sama Nyaman di aplikasi kita, diikuti dengan peluncuran fitur dan program keamanan seperti fitur family pairing mode atau pelibatan keluarga bagi orang tua untuk menjaga remaja mereka, serta portal kaum muda TikTok yang berupa layanan terintegrasi tentang keamanan digital bagi pengguna kita yang berusia remaja. Sebagai bagian dari kampanye Sama-sama Nyaman tadi, TikTok juga meluncurkan buku panduan keamanan digital untuk pengajar. Yang ini bisa diakses oleh semua pendidik dan pelajar dimanapun berada. Nah, lewat buku ini, mereka dapat memahami dan membagikan ke lingkungan sekitar sehingga upaya kita secara estafet dalam membangun keamanan digital bisa terus meluas. Nah, terakhir, pada akhir tahun lalu, tadi Mbak Dina juga sempat menyinggung sedikit, kami di TikTok berkolaborasi dengan Sejiwa, dengan Ekpat Indonesia, rekan kami di Digital Safety Issue juga, untuk mengadakan kampanye literasi digital dan keamanan digital remaja di TikTok. Live stream kali ini juga menjadi bentuk upaya berkelanjutan kami dalam mendorong peningkatan literasi digital bagi generasi muda. Nah, bersama pemerintah kami juga berkali-kali berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, melakukan amplifikasi pentingnya literasi digital bagi pengguna digital di Indonesia. Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami beberapa kali melakukan workshop yang menyasar pelajar, menyasar orang tua dan juga guru. Jadi itu upaya yang kami lakukan di TikTok untuk merangkul stakeholder tersebut untuk bisa bersama-sama nih urung rembuk menciptakan dan memberikan ide dan masukan agar lingkungan digital kita ini di Indonesia aman dan nyaman bagi pengguna di Indonesia. Itu sih Mas gambaran umum yang sudah kami lakukan, dan kedepannya kami terus membuka pintu juga bagi teman-teman kalau ada masukan, kolaborasi, ide-ide bersama yang bisa kita lakukan,
feel free, kita open sejiwa udah berapa kali ya Mas kita bareng, Ya, betul. dan ini nggak akan berhenti sampai di sini. Kita juga akan terus mengupdate apa namanya, baik itu dari internal kita, dari sisi panduan komunitas, fitur-fitur keamanan, dan juga kolaborasi eksternal. Oke, jadi dari pihak TikTok sendiri juga mengupayakan supaya komunitas TikTok ini menjadi tempat yang aman buat semuanya, platformnya juga platform yang aman buat semua orang dan juga nyaman untuk bagi penikmatnya. Terima kasih Mas Faris. Aku mau ke Mbak Dina. Mbak Dina, mungkin ini aku mau tanya terkait peran orang tua sama guru nih Mbak, terkait mengarahkan remaja-remaja supaya mereka nggak ikut tantangan berbahaya, karena mungkin kan ini juga perlu dampingan dari orang tua gitu untuk melihat suatu konten ini berbahaya atau enggak. Nah, ini peran orang tua atau guru gimana sih Mbak? Iya, wah besar banget ya, karena namanya remaja itu benar-benar mereka sangat eksploratif ya, senang melakukan adventure atau petualangan-petualangan ya. Petualangan ini termasuk meng-create something new ya, something different, sesuatu yang baru yang berbeda ya. Dan itu bisa sesuatu yang sangat positif ya. Kita banyak melihat konten-konten ini di TikTok sebetulnya. Banyak banget anak-anak muda yang melakukan begitu banyak hal positif ya. Ada terkait dengan olahraga, mereka bisa menciptakan makanan-makanan ya. Mereka bagaimana berkolaborasi satu sama lain melakukan satu solusi terhadap satu masalah. Banyak sekali ragamnya. Nah, bagaimana nih agar orang tua meyakinkan dan para guru meyakinkan bahwa anak-anak betul-betul menampilkan sesuatu yang seperti itu, yang menciptakan image diri, branding diri yang sangat positif, ya. Nah itu tentunya ada diskusi, ada bahasan, ya. Kenapa penting untuk branding dirinya, membuat image yang positif, ya. Kemudian melakukan juga pendampingan. Ya, apa nih yang dilakukan oleh anak-anak kita, dan inilah butuhnya koneksi antara orang tua dan anak, para remaja khususnya ya, termasuk juga para guru dengan para siswa-siswinya ya. Para guru perlu benar-benar memperhatikan juga nih di katakanlah di platform digital manapun begitu ya, apa saja yang dilakukan oleh para remaja ini. Dan ini bisa jadi bahasan, kemudian juga bisa juga dibuat sebuah diskusi, apa sih yang bisa kita lakukan yang bisa membranding diri kita menjadi sosok yang unggul, ya, sosok yang cerdas, bertanggung jawab, peduli, dan betul-betul membuat dirinya menjadi sosok yang layak untuk nantinya itu dipertimbangkan di masyarakat, dipertimbangkan ketika mereka mau dapat beasiswa, ya. Sekarang ada loh cerita katakanlah seorang remaja ya, harusnya dia mau berangkat ke luar negeri nih, ini betul based on true story ya, makanya kita create satu film waktu itu. Dia mau berangkat tetapi ditolak, padahal sudah diterima ya, based on all the interviews ya, itu dia sudah diterima, tapi gegara satu konten yang tidak baik dia di drop, nggak jadi berangkat ke luar negeri, padahal itu 100% beasiswa. Nah ini dia yang perlu dibahas betul-betul oleh para orang tua, para guru, making sure meyakinkan bahwa remaja kita, anak-anak muda kita ya, ini benar-benar menciptakan branding dirinya yang keren ya, unggul ya, mampu menjadikan dunia internet ini menjadi sesuatu untuk jalan menuju kesuksesan dia ke depan. Itu sih Dika, jadi benar pendampingan ya, membahas ya, dan juga adanya para orang tua yang terus-menerus ya menguatkan diri mereka ya, bagaimana memanfaatkan dunia digital ini ya, agar mereka mampu betul-betul melihat, oh ini kesempatan ini buat kita semua ya, untuk bisa sukses ke depan. Nah, what can I do? Apa yang bisa aku lakukan sebagai orang tua supaya anakku bisa sukses ya? Jangan sampai mereka tersandung oleh sesuatu yang kontennya jadi nggak bagus, jadi dianggap orang yang kurang baik. So ini dia, orang tua perlu mendampingi, mendukung, membahas ya. Nah ini aku yakin orang tua dan para guru bisa melakukan itu untuk kesuksesan anak-anak kita. Itu Dika.
Oke, jadi orang tua juga nggak hanya ngelarang aja ya Mbak, tapi mereka juga harus update apa yang terjadi. Jadi kalau mereka ngobrol sama anak-anaknya yang usianya remaja gitu, yang mau buat suatu konten, bisa nyambung ya Mbak. Anak-anak nggak cuma ngerasa dilarang, tapi ngerasa, oh ini bentuk perhatian gitu ya Mbak. Jadinya seneng gitu Iya, nerimanya. Oh ini perhatian orang tua betul, saya nih, bukan betul. cuma dilarang gitu ya Mbak. Betul Oh, sekali. Ini makanya orang tua perlu funky asik bergaul ya. oke, jadi Supaya mereka bisa diterima oleh anak ya, perlu benar-benar paham apa nih yang lagi tren ya, dan apa nih yang layak untuk dilihat anak-anak ya, untuk mereka resapi dan sebagainya. Jadi ya mau nggak mau orang tua dan guru perlu masuk ke wilayah dunia digital ini. Gitu Dika. oke, jadi mungkin kalau orang tua lagi scroll TikTok ada hal yang menarik dan positif bisa di-sharing bareng juga ke anak-anaknya. Oh, ini nih Nak yang menarik misalnya ada. Kan sekarang aku sering lihat tuh konten masak di TikTok tuh Mbak. Wah, seru banget. Mungkin orang tua juga bisa ke sana untuk ngarahin anak-anaknya. Wah, terima kasih banyak. Dan ini sepertinya udah lumayan banyak pertanyaan nih Mbak dari penonton kita. Kita juga akan balik lagi ada Mbak Eva dan Mas Faris juga di tengah-tengah kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat kita. Teman-teman bisa ditampilkan untuk pertanyaannya. Kita akan coba tampilkan dan kita akan lihat pertanyaan pertama dari teman-teman. Oke, silahkan ditampilkan. Nah, ini apakah di TikTok ada pengaturan biar di FYP nggak muncul challenge berbahaya? Mas Faris, ini Mas, mungkin ada pengaturannya nggak sih Mas? Di Siap. TikTok sendiri Mas? Ya, sebagai platform distribusi video, TikTok berkomitmen untuk menyediakan tadi ya, berkali-kali aku sampaikan lingkungan yang aman dan nyaman untuk para pengguna kami. Kami terus berupaya untuk mengingatkan kepada seluruh pengguna kami untuk tetap mengacu kepada panduan komunitas yang menegaskan konten apa saja yang boleh dan tidak boleh diunggah ke platform TikTok, termasuk juga konten mengenai dalam hal pornografi, terorisme, hoax, dan hal-hal lainnya. Nanti teman-teman bisa lihat lebih detail di panduan komunitas yang ada di aplikasi TikTok masing-masing. Nah, kami juga menerapkan sistem moderasi konten yang berlapis, yang merupakan gabungan antara teknologi dan tim yang terdiri dari manusia yang bekerja setiap harinya untuk memastikan bahwa konten ini yang hadir di TikTok telah sesuai dengan panduan komunitas TikTok dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui kampanye Think Before You Do sekarang ini, kami juga ingin menyampaikan proses yang bisa dilakukan oleh teman-teman pengguna TikTok berupa 4 langkah penting yang tadi Mas Dika juga sering sampaikan: stop, think, decide, and act, untuk membuat penyampaian konten tersebut lebih menarik dan mudah dipahami oleh semua pengguna. TikTok dan Sejiwa juga berkolaborasi dengan sejumlah kreator, termasuk juga Mbak Eva, dalam campaign ini untuk memberikan gambaran bagaimana menanggapi konten-konten berbahaya apabila teman-teman menemukannya di aplikasi TikTok. Nah, terakhir juga teman-teman apabila menemukan konten-konten yang dirasakan merupakan tantangan berbahaya, teman-teman bisa langsung laporkan konten tersebut di laman TikTok itu. Jadi tinggal klik lambang bendera yang ada di konten tersebut. Nah, selanjutnya bisa dipilih jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh konten tersebut. Jadi teman-teman bisa ambil bagian dalam memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna TikTok di Indonesia. Jadi kita melalui campaign Think Before You Do juga ingin mengajak teman-teman untuk bisa memahami tantangan mana yang bisa diikuti dan tantangan mana yang harus dihindari demi keamanan dan kenyamanan bersama, dan juga mengajak teman-teman untuk bersama-sama saling mengingatkan apabila menemukan konten yang melanggar, laporkan, dan kalau memungkinkan teman-teman juga bisa membuat konten yang menjelaskan bahwa jangan lakukan ini gitu loh. Jadi juga mengencourage pengguna lainnya untuk bisa menjauhi tantangan-tantangan berbahaya tersebut.
Oke, terima kasih Mas Faris. Jadi itu dia cara-caranya supaya teman-teman juga bisa tetap aman. Ingat, aku ingetin lagi, STDA, Stop, Think, Decide, dan Act. Jadi berhenti dulu kalau ngeliat suatu konten, dipikirin dulu, kemudian diputuskan mau melakukan apa gitu. Kalau yang berbahaya ya kita report gitu ya Mas ya. Kalau yang Betul. kiranya aman bisa kita buat, dan yang terakhir baru kita act, baru kita bikin konten yang bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, silahkan ditampilkan. Nah, ini untuk Mbak Eva. Mbak Eva, gimana caranya supaya bisa konsisten membuat konten-konten yang positif? Pernah jenuh nggak Mbak bikin konten? Dan gimana balikin mood-nya nih Mbak? Silakan Mbak Eva. Oke, terima kasih untuk Sasha ya yang bertanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, gimana sih tadi pertanyaannya kalau misalnya konsisten untuk membuat konten yang positif ya. Kalau dari saya sendiri, biasanya saya bikin timeline nih. Contohnya minggu ini bikin 2 video. 2 video ini terkait dengan CV atau terkait dengan CV dan interview. Lalu biasanya saya juga tulis nih tanggal postingnya tanggal berapa aja. Dan karena ini kita kan sifatnya adalah kerja diri sendiri ya, jadi kita harus komitmen dengan timeline yang kita buat gitu. Jadi walaupun nggak ada yang ngawasin, tapi kita harus komitmen dengan diri sendiri. Oh, tanggal sekian harus posting, berarti saya punya waktu untuk take video, untuk editing berapa hari begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pernah jenuh nggak? Pasti. Saya sendiri pernah jenuh ya karena kegiatannya kan dari kerja, terus bikin konten, dan pastinya itu bikin saya jenuh juga. Dan kalau misal saya jenuh atau moodnya jelek, biasanya saya kasih waktu buat diri saya sendiri untuk istirahat. Saya benar-benar istirahat, recharge, dan tidak memikirkan kerjaan. Jadi benar-benar ada di situ untuk istirahat. Nah, setelah istirahat, kita tuh tidak apa-apa loh kalau misal kita memang membutuhkan istirahat, silahkan. Jadi istirahat tuh bukan berarti kita jadinya akan berhenti tuh enggak, tapi kita hanya istirahat sejenak. Setelah istirahat itu cukup, kita lari lagi dan kita mulai lagi untuk membuat konten gitu. Jadi benar-benar mindful ketika kita istirahat ya istirahat, ketika kita kerja ya kerja, seperti itu. Begitu untuk jawabannya ya kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Eva untuk jawabannya. Jadi teman-teman tadi kalau mau niru Mbak Eva dibikin jadwalnya nih supaya tertata kapan uploadnya, bikin kontennya apa aja. Jadi juga kita bisa lebih teratur lagi dalam membuat konten yang positif. Terima kasih Mbak Eva. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan teman-teman. Nah, ini untuk Mbak Dina. Mbak Dina, sebagai orang tua, kalau anak udah terlanjur main TikTok di bawah usia yang ditentukan, tadi 14 tahun, di bawah 14 tahun berarti, gimana pendekatan efektif buat komunikasi ke anak? Nah, ini masalah komunikasi mungkin nggak cuma untuk orang tua, tapi juga bisa pendekatannya kalau kita misalnya kakaknya atau mungkin saudaranya gitu ya Mbak. Silahkan Mbak Dina. Baik, ini memang tantangan para orang tua ya di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Bagaimana mengajak anak-anak, para remaja khususnya ya, khususnya remaja yang ada di TikTok kan banyak kan remaja, agar betul-betul usia ditepati. Ya. Nah ini perlu pendidikan betul-betul tentang bagaimana kita ini bisa mengolah problem solving, ya, bisa memilih, bisa memilah, bisa menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, dan bisa juga memproteksi atau melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena katakanlah di platform manapun itu selalu ada hal-hal yang membahayakan anak-anak kita, khususnya remaja ya, yang sangat kemungkinan dieksploitasi secara seksual oleh para apa itu namanya predator anak dan sebagainya. Nah, tentunya ini butuh betul-betul diskusi banyak dengan para remaja kita. Apalagi mereka udah begitu banyak ada di internet begitu. Nah, inilah perlunya men-switch pemikiran anak-anak untuk menjaga betul image tadi. Ini penting banget nih. Kita mengajak anak-anak berbicara tentang masa depan mereka. Ya, mereka ingin jadi apa sih? Mereka mungkin ingin menjadi sosok yang katakanlah betul-betul
mungkin YouTuber atau tidak salah juga begitu. Tapi untuk menjadi YouTuber yang baik pun mereka perlu belajar banyak sekali. Nah, di situ para orang tua bisa mengajak anak-anak berdiskusi. Apa sih konten yang baik yang bisa menjadikan YouTuber itu sukses ya dengan konten-konten yang seperti apa? Ya, image apa yang mau remaja kita bangun, ya. Kemudian dari situ arahkan ya menuju apa yang mau dicapai oleh para remaja kita itu ya. Nah, jadi dengan kita berbicara bahwa ada isu di sana bahwa remaja perlu melindungi dirinya, bahwa juga remaja punya target dalam kehidupan mereka mau jadi apa ya. Nah, dari situlah ada arahan dari orang orang tua ya. Oke, ini ada konten yang keren nih, misalnya seperti itu menginspirasi si remaja tadi. Nih kamu kan pengen jadi kayak gini nih ya, what do you think? Apa yang kamu pikirkan tentang konten ini? Arahkan, perlihatkan, inspirasi para remaja kita dengan konten-konten itu. Bahas cita-cita tadi supaya tercapai apa yang harus dia lakukan, step by step, ya, do's and don'ts-nya. Dampingi mereka, ya, dan ingatkan mereka untuk membangun menjadi sosok yang keren, cerdas, bertanggung jawab, peduli ya, dan paham betul mengenai apa aja yang ada yang baik dan tidak baik di ranah digital. Nah, ini semuanya ya aku yakin akan membangun kecerdasan digital ya, literasi digital. Dan inilah yang akan menjadikan remaja kita sukses di depan hari nanti ya untuk masa depan mereka. Jadi Dika bisa kok dilakukan ya, tapi memang ini butuh pekerjaan begitu ya. Tapi ini justru yang akan mendekatkan para orang tua dengan para remaja tadi ya. Bisa, bisa aku yakin. Oke, Menurut jadi menurut Dika gimana? Karena Dika kan anak muda juga nih ya. oke. Kalau Nah, menurut aku sebenarnya kalau untuk anak-anak remaja ini yang penting pendekatannya atau misalnya untuk yang anak-anak di bawah umur yang udah terlanjur untuk bikin akun TikTok di bawah 14 tahun tentunya. Nah, ini bisa kita kasih pendekatan kepada mereka bahwa ini belum waktunya loh. Nanti kalau sudah waktunya, kita bisa bikin bareng-bareng atau bisa kita bikin konten yang kamu mau sebagai macamnya. Jadi diberikan pemahaman. Jadi kalau mau melarang anak tuh atau memberitahukan kepada anak nggak cuma dilarang aja tapi diberitahukan kenapa sih nggak bolehnya dan kapan kalau memang mereka boleh itu dilakukan gitu, Mbak. Oke, terima kasih semuanya. Bincang-bincang kita sore hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama buat teman-teman semua yang dari tadi sudah menyaksikan. Dan kita juga punya pengumuman nih untuk pemberi komentar dan juga pertanyaan terbaik untuk nanti akan mendapatkan merchandise. Dan silakan menghubungi ke DM-nya Sejiwa atau pesan langsung. Nah, ini dia nama-namanya. Ada SNZ, Friskana 0, Endemarse. Nah, ini teman-teman bisa baca karena namanya cukup sulit ternyata dibaca ejaannya, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Untuk yang namanya tertulis di sini silakan menghubungi Sejiwa via DM atau via message. Nanti teman-teman juga bisa memberikan alamatnya, bisa dikirimkan oleh kita nanti merchandise-nya. Terima kasih semuanya untuk bincang-bincang kita sore hari ini, sangat bermanfaat. Kalau boleh aku rangkum bahwa tadi juga kita menginginkan kalau teman-teman itu punya konten atau membuat konten yang benar-benar aman dan nyaman bagi semua orang, terutama di komunitas TikTok ini. Dan kemudian jangan lupa juga ketika ingin membuat konten, STDA, Stop, Think, Decide, dan Act. Itu penting banget. Dan teman-teman juga jangan lupa nih, kalau TikTok udah punya hub untuk literasi digital, silahkan aja, langsung udah ada di aplikasinya, di Discover. Jadi teman-teman bisa lihat langsung di sana. Dan juga jangan lupa untuk konten-konten yang mau dibuat, cek lagi panduan komunitasnya supaya nggak melanggar panduan komunitas dan kita juga bisa sama-sama membuat konten yang aman dan nyaman buat semuanya. Untuk itu terima kasih. Sebelum berakhir kita foto dulu ya. Siap. Mbak Rifa, Mas Faris, dan Mbak Nina, kita akan foto dulu. Oke, kita akan foto. Kita akan 2 kali foto ya. Oke, kita akan berpose dulu. Oke, itu sampai 3 ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa follow juga akun Sejiwa dan juga akun Mbak Eva, karena ada konten-konten yang punya manfaat buat teman-teman semua. Tentunya konten-konten seperti ini akan bisa teman-teman dapatkan di akun kami Sejiwa, bisa memberikan manfaat positif buat semuanya. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore semuanya.
Selamat Oke, sore, terima kasih terima banyak semua. kasih. Sama-sama Mas Faris, sampai Terima jumpa kasih. lagi ya. Assalamualaikum.